Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Purnamasari dari kelas Manajemen Karyawan B. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis fundamental, analisis teknikal, dan cara menjual dan membeli saham. Baik, terlebih dahulu maka saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental yaitu teknik analisa yang umumnya digunakan oleh investor atau trader untuk membantu keputusan jual beli saham. Hal yang dibutuhkan ketika menganalisis data fundamental yaitu dari pertama, berbagai berita mulai dari televisi, koran, media elektronik, lalu data ekonomi seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan sebagainya. Lalu laporan keuangan perusahaan yang dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali bisa didapatkan di website perusahaan masing-masing. Dalam analisis fundamental ada dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis ekonomi yaitu untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kita perlu melihat apakah ekonomi masih bertumbuh, inflasi tidak mengancam pertumbuhan, dan sebagainya. Ekonomi negara yang bertumbuh akan mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Yang kedua, analisis industri untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Kita perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang bertumbuh. Dan yang ketiga, analisis perusahaan untuk menganalisis kondisi perusahaan yang dapat dilakukan. Misalnya, dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkannya. Lalu ada analisis fundamental, teknikal. Analisis teknikal yaitu cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik seperti grafik. Tentunya untuk menganalisis saham banyaknya lebih mengutamakan grafik. Nah, untuk lebih memahami bagi para investor lebih paham, lebih mudah memahami naik turunnya perubahan dalam saham. Dalam menganalisis saham ada beberapa referensi, 3 link. Maka saya akan menggunakan salah satu link tersebut. Maka saya akan menggunakan salah satunya adalah Google Finance. Dalam Google Finance ini terdapat beberapa saham yang 4 digit nih kebanyakannya. Ada perusahaan gas, ada Waskita Beton, Sri Rezeki Isman, United Tractor, dan sebagainya. Tapi saya di sini akan memulai mencoba mengecek saham BBRI. Saham Bank Rakyat Indonesia atau bisa disebut
per hari ini mengalami penurunan dari 50 hari ke belakang, yaitu Rp4.620. Bisa dilihat 5 hari ke belakang dia mengalami penurunan sebesar 2,74%. Satu juta hari dia mengalami penurunan 1,91%. Nah, 6 bulan, dalam kurun waktu 6 bulan dia mengalami kenaikan sebesar 49,51%, kurang lebih 1.530.000. Nah, dalam 1 tahun ini per year dia terus mengalami kenaikan beberapa tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang dia mengalami kenaikan 57,14%. Dalam 5 tahun ke belakang dia lebih naik, mengalami kenaikan 108,11%. Tentang hari penutupan sebelumnya itu 4.670. Tentang hari 4.580 sampai 4.700 dalam kurun rentang tahun 2.160 sampai 4.950. Dalam kapitalisasi pasar dia mengalami keuntungan 569,86 triliun. Volumenya dia 98,27 juta. Nah, dividen dia mengalami ada 3,64%. Dalam waktu kurun 3 hari ke belakang dia mengalami penurunan 0,38%, sementara investor asing dibeli saham BRI secara massal. Investor asing membeli saham BRI secara massal. Baik. Nah, kinerja keuangan dari Bank BRI dalam 3 bulan, dalam triwulan, yaitu pendapatan dia 16,62 triliun, tentunya mengalami penurunan 25,67%. Batas pemasukannya juga mengalami penurunan 52,68%. Mulai dari yang diencerkan, laba bersih, pendapatan operasional, selisih bersih, semuanya mengalami penurunan. Sekian saja untuk cara menganalisis fundamental dalam saham. Maka saya akan menjelaskan tentang
membeli saham dalam RTI Basinas. Nah, buka terlebih dahulu aplikasi RTI Basinas, lalu klik trade. Kita menggunakan akun virtual terlebih dahulu. Nah, isi username, password, dan PIN sesuai register yang Anda isi. Nah, karena sebelumnya saya sudah membeli saham BBRI, maka saya akan kasih contoh saja, bukan membeli langsung, karena saya sudah membelinya 5%. Nah, untuk BBRI sampai sekarang ini mengalami penurunan harga dari tadi 4.670, sekarang sudah 4.620. Dia mengalami penurunan 1,07%. Nah, cara membelinya, karena saya sudah membeli saham BBRI, maka tinggal klik buy. Lalu di sini saldo sebelumnya saya tuh ada 100 juta, tapi karena saya sudah membeli saham sebesar 5%, maka sisa saldo saya cuma ada 94 juta saja. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah cara membeli sahamnya. Nah, di sini ada kodenya, sudah ada kan, BBRI. Kalau kalian mau cari saham yang lainnya, tinggal search di sebelah atas code, lalu price per lot. Nah, karena tugas yang diberikannya 5% saja dari saldo, yaitu sebesar 5 juta, maka kita bisa menghasilkan berapa lot dari harga per lot. Oke, cuma kita bisa mendapatkan 11 lot, yaitu 1.100 set dengan amount 5.082.000. Oke, bagi yang mau membeli langsung klik buy. Karena saya sudah membelinya, kita tinggal lihat di portofolio. Ini bagi yang sudah membeli saham, cek di portofolio. Nah, ada data-datanya, mulai dari total board, initial balance, cash, sisa saldo. Nah, pada saat saya membeli saham pertamanya itu 4.670, tapi yang sekarang saya cek dia sudah 4.620, tentunya mengalami penurunan sebesar 1,07%. Baik, begitu saja. Lalu selain di RTI Basinas, kita bisa membeli saham di aplikasi lainnya, yaitu Stockbit. Download Stockbit-nya terlebih dahulu, atau bisa langsung di Google stockbit.com. Karena saya sudah download terlebih dahulu, maka kita langsung klik Stockbit. Nah, seperti RTI Basinas, kita gunakan akun virtual terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini.
Di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis saham, mulai dari sektor finance, properti, dan jenis saham lainnya. Kita lihat sampai bawah. Ada beberapa kategori sektor saham untuk memudahkan kita dalam membeli saham. Kali ini saya membeli saham kategori sektor konsumer, yaitu Unilever. Seperti kita ketahui, Unilever Indonesia Tbk perusahaan yang besar di Indonesia. Saat ini, Unilever Indonesia mengalami penurunan harga saham per lotnya. Karena kita ketahui, untuk Anda membeli saham ketika harga saham lagi mengalami penurunan, ya. Coba klik Unilever Indonesia. Nah, Unilever Indonesia saat ini per hari ini lagi mengalami penurunan harga sebesar 0,38% dari sebelumnya. Nah, di bawah ini bisa kita lihat ada stream, news, case stat, and order book. Coba kita lihat dulu status order book. Nah, di sini ada beberapa, ada lot, bid, ask, lot. Nah, apa sih itu lot, bid, atau ask? Ask bisa dalam kata lain seperti offer, ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu lot. Lot merupakan satuan yang resmi digunakan dalam kegiatan penjualan atau pembelian saham berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sama seperti istilah satuan Celcius untuk pengukuran suhu dan meter untuk jarak dalam saham, istilah lot inilah yang resmi digunakan sebagai satuan saham. Di Indonesia, jika Anda ingin bertransaksi saham, Anda harus membeli atau menjual saham perusahaan minimal sebesar 1 lot. Di Bursa Efek Indonesia telah menetapkan aturan sejak 6 Januari 2014 bahwa 1 lot saham sama dengan 100 lembar. Aturannya telah berubah dari semula, yaitu 1 lot itu awal mulanya 500 lembar saham, sekarang menjadi 100 lembar saham. Di sini ada juga bid. Bid dengan ask. Itu harga bid harus lebih rendah daripada ask. Ketika kita membeli saham harus di bawah ask, dan begitu pula sebaliknya. Apa itu bid? Bid adalah harga yang diajukan oleh calon pembeli saham ketika hendak membeli saham tertentu. Nah, calon pembeli bisa mengajukan harga beli, baik lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saham saat itu. Nah, ada ask. Ask itu adalah harga yang diajukan oleh calon penjual saham ketika hendak menjual saham miliknya. Nah, calon penjual bisa mengajukan harga jual, baik lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saat itu. Tapi harusnya bisanya kita tuh pintar-pintar, ya. Harga jual itu harus lebih tinggi dari ketika kita harga membeli saat membeli saham, agar supaya lebih menguntungkan. Nah, finance di Unilever saat ini bisa dianalisis dari income statement juga. Per kuartal 1 2020, kuartal 2 2020 sampai kuartal 4
kuartal 4 dia mengalami penurunan di net income. Meskipun revenue dia naik, tapi dia mengalami penurunan di pendapatan. Ada laporan-laporan keuangan lainnya seperti balance sheet, cash flow. Nah, sebelum Anda membeli, kita harus menganalisis dulu laporan keuangannya, bahwa ini benar apa tidak. Jangan sampai ketika kita membeli saham, itu ujung-ujungnya untuk merugi. Nah, jadi harus menganalisis dulu laporan keuangannya, baik atau tidaknya, ya. Nah, saat membeli saham juga kita harus telusuri dahulu perusahaan yang akan kita beli sahamnya itu, dia tuh perusahaan seperti apa, bergerak di bidang apa, bisnisnya itu kebutuhan di bidang apa, dan nanti prospek kedepannya itu akan seperti apa, laporan keuangannya baik atau tidak. Kita harus cek terlebih dahulu sebelum membelinya. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya akan membeli Unilever. Oke, klik buy. Nah, karena menggunakan untuk saat ini virtual terlebih dahulu ya. Nah, dalam stok bid juga sama seperti RTI Basinas, kita mengalami saldo 100 juta. Nah, lalu klik order. Nah, kali ini saya ditugaskan dalam saldo sebesar 100 juta harus membeli saham sebesar 5% dari saldo 100 juta. Ya, berarti sebesar 5 juta. 5 juta ini menghasilkan beberapa lot dari harga per lotnya Rp6.625. Nah, untuk saham Unilever ini kita bisa mendapatkan 8 lot saja dalam harga 5 juta. Lebih sedikit ya, Rp5.307.950. Oke. Lalu order. Next. Nah, di sini ada stock, price, amount, fee, lot. Nah, di sini ada keterangan, ada pemberitahuan bahwa fee akan dipotong dari trading balance kita di akhir bursa nanti. Oke, done. Ketika sudah membeli, kita cek di portofolio. Nah, statusnya sudah masuk.
Itu saja yang akan saya jelaskan untuk pembelian saham saat ini. Setelah membeli saham, maka saya akan menjual saham yang dibeli sebelumnya. Kita bisa lihat, langsung buka aplikasi RTH Business-nya, sama seperti saat pada masuk untuk membeli saham. Kita klik IDX Virtual Online. Nah, karena saya sudah login, ini langsung muncul. Saat ini saham BBRI mengalami kenaikan. Itu berarti ada keuntungan dari harga pembelian sebelumnya. Karena pada saat saya pembelian saham sebelumnya sebesar 462.000, sekarang menjadi 472.000. Ini mengalami kenaikan sebesar 2,16%. Nah, di sini ada buy, ada sell. Kalau buy itu kan beli. Nah, otomatis kalau saya mau menjual, tinggal klik sell. Total saham yang saya punya ada 11 lot waktu saya pembelian saham pada saat itu. Maka saya akan menjual saham saya beberapa lot saja dari total saham yang saya punya. Nah, saya akan menjual 4 lot saja, yaitu 400 lembar yang akan keluar, yang akan saya jual. Per lotnya 472.000 dan totalnya sebesar 1.888.000. Oke. Lalu tinggal klik sell saja. Nah, bisa dilihat bahwa di sini kita cek portofolio. Nah, maka di sini ada total sell yang saya jual. Nah, setelah melakukan penjualan, di sini ada status. Karena pada saat saya pembelian belum di ACC, mungkin kali ya. Jadi di sini ada tercantum ketika melakukan penjualan itu ada amen atau withdraw. Apa itu amen? Amen ini status order terjadi ketika kamu melakukan perubahan harga atau jumlah lot terhadap order yang sebelumnya berstatus open. Nah, kalau kamu mau meng-cancel atau merubah harga, kalau meng-cancel itu di withdraw. Kalau di amen itu untuk melakukan perubahan harga atau jumlah lot gitu. Nah, kalau withdraw, status order ini terjadi ketika kamu melakukan perubahan, cancel order atau pembatalan terhadap order yang sebelumnya berstatus open. Ya. Itu saja yang mungkin saya akan jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.